Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah dimanapun berada, semoga selalu senantiasa dalam curahan rahmat berkah hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kesehatan, dipanjangkan usianya, dilapangkan rezekinya, dimudahkan urusannya, dan setiap permasalahan diberikan oleh Allah solusinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat sekalian, dalam kesempatan ini saya ingin melanjutkan beberapa pengetahuan yang ada di dalam kitab yang masyhur dari Kalimantan Selatan yang begitu sangat mengandung banyak kajian-kajian pengetahuan yang mendalam tentang sehubungan dengan ilmu tasawuf atau pelajaran tasawuf, yaitu kitab karya daripada yang mulia Syekh Datuk Sanggul, yaitu di kenangan kitab Barencong. Yang dalam bab-bab kitab tersebut ada yang membahas tentang kajian yang berkaitan dengan pengenalan diri atau rahasia diri. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa pelajaran yang terkandung dalam mengenai rahasia diri, pengenalan diri dalam kitab Barencong. Tentu mudah-mudahan apa yang kita kaji sama-sama ini memberikan manfaat kepada kita semuanya. Dan saya awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat fillah, di dalam kitab Barencong, karya besar daripada Tuan Guru Datuk Sanggul, adalah juga mengupas tentang rahasia diri manusia yang tentu berujung kepada rahasia sang penciptanya. Dan dalam kitab tersebut pun dimaktubkan yang menjadi landasannya adalah sama sebagaimana kitab-kitab tasawuf yang lainnya, yang tidak asing lagi berbunyi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, pasti sungguh akan mengenal Tuhannya. Jadi sahabat-sahabat fillah, begitu jelas, begitu rinci dan komunikatif untuk kita bisa memahami penjelasan daripada Tuan Guru Datuk Sanggul yang mengupas tentang hal ini. Jadi, seseorang tidak akan bisa mengenal kepada Tuhannya, maka dia harus dulu belajar untuk mengenal dirinya. Kalau dia tidak bisa mengenal dirinya, maka dia tidak akan berusaha mengenal Tuhannya. Dan barang siapa yang sudah bisa mengenal dirinya, maka dia akan terbuka pintu untuk bisa mengenal kepada Tuhannya, Allah Azza wa Jalla. Jadi sahabat-sahabat fillah, melalui pintu belajar mengenal diri menjadi sesuatu yang harus, yang wajib dilalui untuk bisa mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ma'rifatullah. Dan di dalam kitab Barencong dijelaskan ini menjadi sebuah kewajiban atas setiap manusia, terlebih-lebih kepada seorang muslim. Karena seseorang yang tidak bisa mengenal kepada Tuhannya bagaikan seseorang yang makan nasi bercampur dengan pasir. Dan orang yang tidak bisa mengenal dirinya diperumpamakan bagai orang yang buta. Orang yang buta di dunia ini tentu dia akan sengsara atau buta pula di akhirat kelak nantinya. Sehingga 1240 nabi diutus ke dunia ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tujuannya, intinya untuk mengajarkan, menyampaikan kepada manusia untuk belajar, untuk menuntut pengetahuan, pengenalan kepada diri yang akan menghantarkan pengenalan kepada Tuhannya, Allahu Jalla Jalaluhu. Maka oleh karena itu begitu sangat
memotivasi, begitu sangat mendorong Tuan Guru Datuk Sanggul di dalam kitab Perencong menyampaikan agar kita khususnya umat Islam untuk belajar tentang pelajaran pengetahuan yang seperti ini, sehingga manakala kita tidak bisa memiliki pengetahuan yang seperti ini, maka kita akan menjadi orang yang tersesat pada kehidupan di akhirat kelak nantinya, dan di dunia ini menjadi orang yang merana. Karena orang yang berbahagia yang sesungguhnya hanyalah bersumber dari orang yang sudah bisa menemukan rahasia dirinya, mengenal kepada dirinya sendiri. Jadi sahabat-sahabat filah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, peninggalan warisan daripada Datuk Sanggul ini merupakan sebuah pelajaran yang sangat besar buat kita umat manusia, terlebih yang hidup di zaman materi, di zaman yang penuh dengan berbagai macam fitnah, berbagai macam godaan. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, sangatlah kita bersyukur, kita sangat berterima kasih dengan masih adanya tersisa butiran-butiran pelajaran dari yang mulia guru kita Datuk Sanggul. Mudah-mudahan pelajaran ini bisa membuka pintu-pintu, celah-celah pengetahuan kita tentang rahasia diri yang akan menghantarkan kepada rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan Guru Datuk Sanggul menjelaskan dalam kitab Perencong, di dalam diri ini banyak sekali rahasia-rahasia, sesuatu yang tersembunyi dan sesuatu yang menindingi, menghijabi, menutupi diri kita untuk bisa mengenal akan hakikat Allah Azza wa Jalla. Dan dinding-dinding itu tidak lain adalah nafsu kita sendiri, nafsu yang bersumber daripada nafsu lawamah atau sawiyah, yang nafsu itu membuat kita terhalang, membuat kita tidak bisa untuk mengenal kepada diri kita sendiri dan mengenal kepada Sang Penciptanya Allah Azza wa Jalla, sehingga pembersihan diri menjadi sesuatu jalan yang utama, jalan yang wajib, yang harus kita lalui, yang harus kita tempuh agar terbukanya pintu pengenalan kepada diri dan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang diri ini selalu diliputi oleh hawa nafsu yang terhubung kepada hal-hal yang bersifat kebendaan atau materi, sehingga belajar untuk bisa mengenal kepada diri, mau tidak mau kita harus mengalahkan nafsu kita. Dan barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka pasti Allah akan membukakan jalannya, Allah akan memberikan pertolongan kepadanya. Maka oleh karena itu, bangkitkanlah kesadaran kita, tanamkanlah tekad kita untuk belajar mengenal diri kita, berusaha untuk mengendalikan, menjinakkan, mengalahkan daripada hawa nafsu kita. Karena itulah yang menjadi penghalang kita untuk bisa mengenal. Kalau kita sudah berhasil membebaskan diri kita dari belenggu, dari penjajahan hawa nafsu kita, makalah akan terbukalah tentang rahasia diri kita yang digambarkan di dalam kitab Perencong. Diri ini terbagi 3 bagian. Bagian yang pertama adalah diri yang rahasia,
Kemudian yang kedua, diri yang memiliki rasa. Dan yang ketiga, diri itu sendiri. Diri yang pertama, diri yang rahasia, itulah diri yang sejatinya, diri yang hakikatnya, diri yang sesungguhnya, diri yang inti menjadi diri kita, yang itu semuanya akan kembali kepada Sang Penciptanya, kepada Allah Azza wa Jalla. Dan di dalam diri itulah yang menjadi penyambung terbukanya rahasia daripada Sang Penciptanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, diri yang merasa, yang memiliki rasa, adalah diri yang di dalamnya menjadi semua gejolak yang ada di dalam diri manusia, diri yang menghubungkan kita kepada diri yang berdiri, diri yang menjadi diri itu sendiri, diri yang bersifat zohiriyah, diri yang bersifat jasadiyah, yang selalu terhubung dengan materi, yang diri itu pula lah yang menghubungkan diri dengan diri yang rahasia atau diri yang sejati. Maka diri yang memiliki rasa itu sama diperumpamakan sebagai nurnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga diri yang memiliki rasa akan kembali kepada nurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menjadi inti terciptanya seluruh makhluk yang ada ini, yang akan kembali kepada asal muasal awal daripada penciptaan ini. Kemudian yang ketiga, diri yang menjadi dasar lahiriah diri manusia, yang itu tidak lain berasal dari Adam alaihissalam, yang itu akan kembali kepada Adam alaihissalam, yang itu menjadi sesuatu yang wujud, sesuatu yang zohir, sesuatu yang materi yang ada di dalam semesta ini. Wahai sahabat-sahabat pillah yang dirahmati oleh Allah. Jadi dalam kitab Barenjong, diri terbagi 3 bagian. Diri rahasia adalah menjadi sesuatu yang menghubungkan kita kepada hakikat zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, diri yang memiliki rasa, yang itu akan kembali kepada asal muasal kejadian seluruh makhluk yang ada ini, baik di alam semesta atau di alam-alam yang lain yang belum mampu kita jangkau, yang semuanya bersumber dari nurnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang itu akan kembali kepada nurnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang ketiga adalah diri itu sendiri, diri yang zahiriyah, diri yang lahiriah, yang itu semuanya bersumber daripada Adam alaihissalam. Sehingga untuk bisa mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mau tidak mau kita harus belajar kepada mengenal diri yang menjadi diri yang zahiriyah, yang itu bersumber daripada Adam alaihissalam. Artinya kita harus mengenal kepada Adam alaihissalam. Dan sebelum kita mengenal kepada Adam alaihissalam, kita pun juga harus mengenal kepada diri sebelum adanya Adam, yaitu Nur Muhammad, yang kita harus belajar mengenal kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jikalau terbukanya semua dasar diri ini, diri yang zohir yang bersifat Adam, diri yang bersifat diri yang memiliki rasa yang bersumber kepada nurnya Muhammad terbuka, maka baru terbuka pengenalan kepada Allah Azza wa Jalla.
Jadi saya ulang, wahai sahabat-sahabat fillah, ini inti pengupasan ya. Walaupun simple, tapi menurut saya sangatlah praktis. Jadi tidak berputar-putar, tidak bertele-tele. Tuan Guru Datuk Sanggul dalam menjelaskan tentang rahasia diri. Dan bahasanya pun lebih bisa komunikatif untuk kita pahami, karena ini juga bisa berpengaruh. Karena penggunaan bahasa sangat penting di dalam membuka ruang-ruang pemahaman kita, penangkapan kita. Yang biasa kita pakai dengan bahasa dan gaya Melayu, karena kita ini orang Nusantara, orang Indonesia, itu pasti sudah generasi sekarang ini pasti udah umum menggunakan bahasa Indonesia. Yang bahasa Indonesia itu tentu mayoritas mengadopsi dari bahasa Melayu, walaupun ditambah dengan bahasa-bahasa dari daerah lain atau suku lain, tapi yang mendominasi itu pasti bahasa Melayu. Jadi Tuan Guru Datuk Sanggul dalam kitab Barencongnya dia menyampaikan dalam bahasa Melayu yang tentu akan lebih mudah membuka kesadaran kita, pemahaman, pengertian yang bersumber dari penghayatan dalam penerapan kita. Karena ini agak sulit untuk kita pahami hanya kalau sekedar hanya menghafal, tapi setidaknya kita sedikit sudah mulai mau merenung dan sedikit sudah mau mulai menghayati ya, atau menerapkan. Tapi ingat, tentu harus memiliki seorang yang lebih senior, seorang yang lebih berpengalaman, yang ahli, sebagai seorang pembimbing atau sebagai seorang rekan di dalam menerjuni, menyelusuri jalan spiritual, jalan tasawuf, wahai sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah. Jadi saya ulang kembali lagi bahwa rahasia diri di dalam kitab Barencong menjelaskan adalah 3 asal kejadian manusia. Yang pertama bersumber dari zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga bersumber dari nurnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang itu merupakan sifat Allah Azza wa Jalla, dan yang ketiga adalah bersumber daripada Adam, yang itu menjadi sebuah bentuk daripada manifestasi dari nurnya Muhammad SAW yang tercipta menjadi seluruh makhluk yang ada di seluruh semesta alam jagat raya ini, yang termasuk terciptanya pada diri manusia. Jadi diri manusia bersumber dari unsur Adam, yang bersumber dari Nabi Adam alaihi salam. Tapi Adam yang dimaksud bukan Adam di dalam kedudukannya sebagai seorang nabi, ya, bukan seorang manusia pertama yang diciptakan, adalah Adam dalam bentuk zat kemanusiaan, penciptaannya, sifat kemanusiaannya. Dan itulah awal asal manusia, yang manusia akan kembali kepada unsur yang pertama. Dan jikalau itu unsur Adam alaihissalam, dan jikalau dia berhasil meningkatkan kualitas dirinya di dalam belajar menuntut ya, di dalam kehidupannya dia gunakan untuk belajar menuntut tentang hal ini, maka Allah akan membukakan lagi kepada makom yang kedua tentang rahasia dirinya yang bersumber daripada Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jikalau itu juga berhasil, maka dia akan sampailah kepada sumber yang menjadi sumber semuanya, yaitu zatnya Allah Azza wa Jalla, yang itu adalah bersifat rahasia. Itulah yang dikatakan sampailah kepada tahapan ma'rifatullah. Adapun manusia mengenal kepada Adam dan kepada Nur Muhammad, itulah manusia sudah sampai kepada ma'rifatun nas, man arfa nafsahu, dan dia akan diangkat menuju pada faqad arfa rabbahu. Silahkan direnungi sesaat, nanti akan saya lanjutkan lagi, karena ini perlu perenungan. Apa yang saya sampaikan ini bukan sekedar teori saja, tapi teori diiringi dengan sebuah renungan dan penghayatan serta penerapan. Wahai sahabat-sahabat fillah, saya perjelas kembali, wahai sahabat-sahabat fillah, saya ulang kembali
Karena kajian yang seperti ini bukan mempercepat, memperbanyaknya materi atau penyampaian, tapi bagaimana sedikit, pelan-pelan, agar bisa meresap, masuk ke dalam pikiran kita, meresap ke dalam jiwa kita, yang kemudian membuka hati yang akan sampai kepada mata hati itu yang dikenal dengan istilah fuad. Maka setelah ilmu akan memancar, terbuka. Ilmu yang bersifat hakiki, yang bersifat hikmah. Adapun ilmu yang bersifat hasil buah pikiran itu adalah sesuatu yang fana, yang nisbi, yang pasti, tetapi not absolute. Jadi sahabat-sahabat, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, yang menjadi landasan, patokan, dasar daripada pengupasan kajian mengenal diri di dalam kitab Barencong karya Tuan Guru yang mulia Datuk Sanggul rahimahullah adalah manusia terhalang, terhijab, terdinding oleh hawa nafsunya untuk bisa mengenal kepada dirinya, yang akan membuka pintu mengenal kepada sang Tuhannya, Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla jalla jalaluhu. Jadi pertarungan, pergelutan, perlawanan kita kepada hawa nafsu yang ada di dalam diri kita sendiri menjadi sebuah medan pertama yang harus kita lalui, yang harus kita terjuni, yang tentu di dalamnya penuh dengan berbagai macam penderitaan, gejolak, berbagai macam prahara dan huru-hara di dalam diri kita. Wahai sahabat-sahabat, ini yang perlu saya perjelas, yang perlu saya tambahkan dalam sebuah versi nuansa penghayatan. Jadi itu yang harus kita tembus, wahai sahabat. Di dalam kitab Barencong dijelaskan, dan jika kita memiliki sebuah keinginan dan kesungguh-sungguhan, pasti Allah akan memberikan jalan. Ya, atau saya tambahkan dalam Al-Quran, man jahada fina lanahdiyana subulana. Man barang siapa jahada, bersungguh-sungguh, jahada telah bersungguh-sungguh, itu fi'il madi. Jadi kesungguhannya sudah terrefleksi, sudah terterap, bukan akan bersungguh-sungguh. Jadi itu nanti memang akan ada proses dari akan dan menjadi sungguh-sungguh, itu ada proses yang bergejolak dalam diri kita. Fina, fi, ke, nah, kami. Nah, ini jadi spesifik, bukan fisabilina atau fisabilillah, tapi fina. Artinya itu menunjukkan ada sesuatu makna yang lebih spesifik, yang lebih khusus antara kita dengan dia, aku dan kamu, begitu. Iya kak, ya, pada kamu. Lanah benar-benar, lah benar-benar, nah dia. Kami hidayahkan, kami petunjuk. Subul, nah, baru subul, ketemu subulnya, sabilnya, tarekotnya, jalannya, metodenya, manhajnya, pola caranya, apapun istilahnya, yang penting ketemu jalan deh, begitu, ada jalannya. Nah, jalan-jalan. Jadi jalannya banyak, subul, jamak dan sabil. Jadi tarekat itu banyak, metode itu banyak, jalan untuk menuju kepada Allah itu banyak, wahai sahabat-sahabat. Yang penting ya harus man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Qabla man arafa nafsahu faqad arafa. Harus
mengalahkan hawa nafsu. Jahada fi nafs, berjuang di dalam gejolak di dalam diri sendiri. Ketika kita ingin saja mulai mau belajar, menuntut, gejolaknya akan banyak terjadi dalam diri kita. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, kita harus terus membulatkan tekad, beriltizam. Iltizam itu niat yang sudah semakin mengkristal, yang semakin sudah membulat, sudah menjadi tekad. Bahkan dia ikrarkan tekadnya itu. Begitu wahai sahabat-sahabat. Ini. Jadi pintu pertama kita akan bergelut dengan hawa nafsu kita. Dan nafsu tentu tumpahannya, sambungannya, hubungannya kepada kenikmatan dan kesenangan duniawi. Innamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Innama sesungguhnya hayatud dunya, kehidupan dunia adalah mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu, wahai sahabat-sahabat. Jadi ini akan kita hadapi. Makanya di dalam tasawuf itu ya hampir seluruhnya mewajibkan kita untuk mengendalikan hawa nafsu kita yang dikenal dengan istilah juhud. Jadi menikmati segala materi, benda, apapun dalam kesenangannya di dunia ini dengan kesederhanaan, secukupnya, seperlunya, sederhana. Ketika setelah hawa nafsu berhasil kita kalahkan, pertarungan kita melawan hawa nafsu kita yang digambarkan dalam kitab Parencong dengan nafsu lawamah. Lalu dalam kitab lain ada menambahkan lagi ya, nafsu lawamah, nafsu amaroh ya, mulhamah ya, masya Allah ya. Tapi di dalam kitab Parencong mempersimpel ya, apapun istilah itu hanyalah merupakan sebuah khasanah untuk menambah wawasan kita. Tetapi intinya adalah tetap itu juga nafsu, wahai sahabat-sahabat sekalian. Dan nafsu itu tentu bersumber juga dari syaitan. Nafsu syaitan dijelaskan, jadi terbagi dua. Nafsu yang bersifat sawiyah yang menjadi unsur jasmania, ada nafsu yang bersifat syaitan. Di dalam kitab Parencong lebih spesifik lagi, lebih unik lagi. Jadi nafsu yang ditebarkan oleh yang namanya syaitan. Itu syaitan yang dimaksud bukan syaitan sebagaimana yang digambarkan oleh umumnya masyarakat, kuntilanak, kemudian gandaruwo, bukan yang seperti itu yang dimaksud. Tapi syaitan yang dimaksud adalah sebuah unsur di dalam diri kita sendiri yang memiliki sifat yang bisa menghancurkan, merusak diri kita sendiri. Yang tentu nafsu syaitan itu juga bagian yang menjadi sebab tumbuhnya kehidupan fana ini, atau yang bersifat zohir ini, wahai sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah. Jadi itu adalah merupakan bagian daripada sifat Adam, wahai sahabat. Adam yang dimaksud adalah merupakan awal terciptanya daripada bentuk yang wujud ini. Walaupun dalam yang wujud ini ada yang bersifat bisa dilihat oleh mata atau yang tidak bisa dilihat oleh mata atau kasat mata. Dari unsur makhluk yang bergerak atau hidup yang dikenal dengan istilah virus sampai kepada unsur yang terkecil yang ditemukan oleh ilmu pengetahuan yang disebut dengan atom. Itu semuanya masih dalam lingkaran Adam, wahai sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah. Nah, di balik yang Adam tersebut ada yang halus, yang tersembunyi, yang terrahasiakan, yang harus kita tembus. Karena jikalau tidak, maka kita tidak mengenal, kita tidak tahu siapa diri kita yang sesungguhnya, siapa diri kita yang halus, wahai sahabat-sahabat. Tidak mengenal, kita akan selalu dalam kebimbangan, dalam kegelisahan hidup ini. Walaupun materi harta bergelimpangan, emas berlian, permata,
uang deposito triliunan, seluruh sarana hidup serba mewah di dalam istana dengan segala kemegahannya, maka dijamin dan dipastikan tetap dalam kegelisahan, yang kegelisahan itu semakin terus menderu, semakin lebih besar. Semakin banyaknya dunia, semakin besar kegelisahan itu di dalam jiwa, wahai sahabat, yang memang bisa ditutupi dalam ekspresi yang bersifat lahiriah, tetapi tidak akan bisa menghilangkan kegelisahan yang timbul itu, wahai sahabat. Jadi sumbernya kebahagiaan di dalam kitab Parencong karena dia sudah mengenal kepada dirinya. Orang yang tidak mengenal dirinya, maka hidupnya dalam kesengsaraan, dalam kebimbangan dan kegelisahan. Apalagi tidak sampai mengenal kepada Tuhannya, maka dia mati dalam kesesatan. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Dia sudah lalai hawa nafsunya, dia bisa lepaskan dari sifat Adamnya, sifat zohirnya, wujudnya, penciptaan alam dan diri kita ini ada suatu bagian yang sama, yang dikupas di dalam penjelasan yang lain yang tidak lepas dari unsur api, air, angin, dan tanah, wahai sahabat. Barulah akan terbuka setelah bergelut ya, karena nafsu dilepas dari sifat yang terkandung di dalam tanah, di dalam air, di dalam api, di dalam angin, semuanya menjadi ya. Dan itu sangat dibutuhkan agar dunia memiliki sebuah cerita, dunia memiliki sebuah khasanah yang itulah menggambarkan kesempurnaan Allah Azza wa Jalla, wahai sahabat-sahabatilah dimanapun adanya. Mudah-mudahan sarana ini menyambung tali kasih, tali hati kita, kasih sayang dan menyambung, dan pasti Allah akan pertemukan kita walaupun kita tidak pernah bertemu secara fisik, secara Adam, tapi kita akan bertemu secara nurnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan mengantarkan kepada rahasia Allah Azza wa Jalla. Allahu a'lam bishawab. Wa minkum ila liqa'il salamah. Terima kasih atas perhatiannya dan partisipasinya. Semoga Allah membalas dengan kebaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.